Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Ganjar Pranowo masuk ke dalam gereja Katolik di Jawa Tengah. Dalam ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad menyatakan haram hukumnya umat muslim masuk gereja. Tetapi Ganjar Pranowo selaku gubernur Jawa Tengah, dia yang beragama Islam juga masuk ke gereja Katolik. Pada waktu di dalam gereja menanyai beberapa suster terkait pendiri gereja pertama dan berbincang-bincang dengan beberapa suster dan umat Katolik untuk menciptakan kedekatannya kepada umat Katolik dan warga Jawa Tengah. Tindakan Ganjar Pranowo menunjukkan kepemimpinannya yang menghargai setiap agama di Indonesia, khususnya warga Jawa Tengah, guna terciptanya keharmonisan sesama pemeluk agama yang berbeda di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang dilandasi dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Timbul dalam benak saya, apa pernyataan Ustadz Abdul Somad ada disebut dalam Al-Quran umat muslim haram masuk gereja? Kalau ada diatur, kenapa Ganjar Pranowo masuk gereja Katolik? Demikian juga Joko Widodo masuk ke gereja ikut merayakan hari Natal. Diduga tidak ada disebut dalam Al-Quran umat muslim haram masuk gereja. Berarti ceramah Ustadz Abdul Somad banyak bohongnya, hanya menafsirkan isi Al-Quran itu sesuai keinginannya. Hal itu merupakan perbuatan dosa besar, membohongi Al-Quran itu. Ustadz Abdul Somad berbohong hanya untuk tujuan politik aja kelihatannya, dengan tujuan menggantikan Pancasila dengan khilafah. Karena dia waktu di Madura menyatakan lebih baik mengganti khilafah yang dapat mengatasi semua permasalahan negara. Jadi setelah berhasil khilafah, maka semua kekuasaan pemerintah diambil khilafah dengan harapan Ustadz Abdul Somad sebagai pimpinan khilafah. Ustadz Abdul Somad melakukan perbuatan kejahatan dalam 3 hal, yaitu melakukan perbuatan bohong, merusak nama agama Islam itu sendiri, melanggar pasal 156A tentang penodaan agama. B. Menghina salib itu jin kafir, melanggar pasal 210 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan. Menyerukan khilafah berlaku di Indonesia dan pendukung teroris, melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme. Harapan saya, polisi segera menangkap dan menahan Ustadz Abdul Somad dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Jadi Ustadz Abdul Somad dalam setiap ceramah sering menyatakan haram hukumnya masuk gereja umat muslim. Dan saya tidak tahu apa ada diatur itu di dalam Al-Quran, apa penafsiran Ustadz Abdul Somad sendiri, saya tidak tahu. Tetapi kenyataannya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masuk ke gereja, padahal dia agama Islam juga, masuk ke gereja Katolik dan bertanya di dalam gereja itu kepada para suster dan umat Katolik lainnya, sehingga untuk mendekatlah ke umat Katolik dan juga umat Jawa Tengah atau warga Jawa Tengah, dia melakukan pendekatan karena terkenal Ganjar Pranowo dekat dengan nama rakyatnya, dekat. Sehingga itulah saya lihat sampai timbul pertanyaan, kalau memang dia benar dia diatur ada haram, katanya haram hukumnya kalau orang umat muslim masuk ke gereja, kenapa Ganjar Pranowo masuk gereja Katolik? Demikian juga Presiden Joko Widodo yang beragama Islam, setiap perayaan Natal ikut juga merayakannya di dalam gereja. Jadi itulah yang saya lihat. Jadi pernyataan dari Ustadz Abdul Somad itu seperti banyak bohongnya. Kalau banyak bohongnya itu kan melanggar ajaran agama Islam itu sendiri, melanggar pasal 156A
tentang penodaan agama. Jadi kita tidak boleh berbohong kalau tidak ada diatur di dalam Al-Quran tersebut. Jangan kita seperti Ustaz Abdul Somad ini menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Quran sesuai dengan seleranya. Tidak ada larangan umat muslim masuk gereja, katanya ada haram hukumnya umat muslim masuk gereja. Itu kan mengada-ada itu semua. Tidak benar itu, merusak nama agama Islam itu sendiri itu. Padahal itu termasuk melanggar pasal 196A tentang penodaan agama. Dan juga saya lihat menghina salib itu jin kafir, melanggar pasal 210 KUHP, ancaman hukuman 9 bulan. Apalagi dia menyuruhkan khilafah berlaku di Indonesia dan mendukung teroris, melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme. Karena dia sering terkait dengan terorisme ini, sering menyatakan bahwa kalau orang mengebom satu gereja mati, itu bukan mati konyol, tetapi itu katanya mati syahid, mati di jalan Tuhan. Demikian juga kita harus mendukung ISIS, atau terorisme. Siapa yang tidak mendukung ISIS dan terorisme, samalah itu kafir katanya, halal darahnya. Jadi seperti ini cara-cara Ustaz Abdul Somad ini, sehingga dia sudah termasuk melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme. Sehingga menurut saya, harapan saya agar polisi segera menangkap dan menahan Ustaz Abdul Somad dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.